Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ikhwani fid din, Azani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari yang sangat cerah ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali dari nikmat-Nya. Saking banyaknya, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah berikan apa yang kita mau, Allah berikan apa yang kita minta, bahkan Allah pun berikan yang kita tidak pernah minta sekalipun. Adakah salah satu dari kita meminta agar pencernaannya lancar? Enggak ada. Tapi Allah berikan. Meminta agar matanya terus dapat melihat, kulitnya terus dapat merasa, matanya dapat berkedip, dan itu nikmat yang sangat luar biasa. Allah berikan semua itu cuma-cuma, gratis Allah berikan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat untuk kalian, dan jikalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bukankah kita ketika kita dikasih harta oleh teman kita 1 miliar, kita bersyukur, oh masya Allah ya akhi, jazakallah khairan, terima kasih banyak ini dan itu. Kalau kita dikasih rumah, kita akan berterima kasih, kita akan melakukan ini dan itu, kita akan melakukan apa yang ia mau. Udah dikasih rumah, udah dikasih uang 1 miliar, tapi Allah lebih dari itu. Allah lebih dari 1 miliar. Allah yang telah menciptakan kita, adanya kita di sini itu diciptakan oleh Allah. Allah telah memberikan kita segala-galanya. Tapi kenapa masih banyak dari kita yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak tahu balas budi? Dan Allah hanya meminta agar kita beribadah kepadanya, tidak lebih dari itu. Meminta agar kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kepada kita sendiri, Allah berikan kepada kita. Allah meminta agar kita bersyukur. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan memulai kajian perdana kita dalam kitab Min Wasayas Salafi Lisyabab. Dan juga ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Salah satu nikmat yang luar biasa yang kita rasakan pada pagi hari ini
yaitu nikmat bisa menuntut ilmu agama. Dari jutaan, ribuan, ya mungkin ratusan di daerah sekitar sini, Allah memilih kita semua untuk bisa menghadiri kajian ilmu, majelis, bisa menuntut ilmu agama, mengkaji kitab. Dan itu nikmat yang sangat luar biasa. Dan jangan sia-siakan itu. Dan itu tidak terjadi begitu saja. Allah telah mengetahui, kemudian Allah catat dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, bahwa kita pada detik ini berkumpul di tempat yang mulia ini, menimba ilmu, mengkaji ilmu agama. Kemudian Allah berkehendak, lalu Allah ciptakan perbuatan-perbuatan kita. Dan itu akan kita bahas dalam kitab akidah. Jangan sia-siakan. Dan antum akan merindukan masa-masa ini, wallah. Antum akan merindukan masa-masa ini. Ya, antum sekarang masih muda. Nanti ketika antum sudah berumur tua, sudah beranjak dewasa, memiliki anak, antum akan rindu masa-masa menuntut ilmu agama. Berapa banyak dari teman-teman kita yang menuntut ilmu agama 9 tahun, kemudian dia menikah karena tuntutan faktor ekonomi, sehingga jarang sekali dia untuk membuka kitabnya, menghadiri kajian ilmu. Dan dia ketika ditanya, apakah engkau rindu dengan masa-masa dahulu menuntut ilmu agama, dia akan menjawab, iya, saya sangat-sangat rindu. Oleh karena itu, semangat dalam menuntut ilmu agama, dalam belajar, dalam menimba ilmu. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di sini dalam kitab Min Wasaya Salafi Lisyabab, termasuk wasiat salaf untuk para pemuda, karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafidhullah ta'ala. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, dan kita telah mengkaji sebelumnya di kitab-kitab yang lain tentang apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim apabila kita melihatnya dengan kacamata ilmu. Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, apa perbedaan di antara keduanya, sudah kita bahas. Kenapa penulis selalu memulai di awal karangannya, di awal kitabnya itu dengan basmalah pun telah kita bahas. Dan di sini beliau hafizallah ta'ala mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Dan sebenarnya dalam muqaddimah ini terdapat faidah yang banyak. Akan tapi pembahasannya yang lebih cocok mungkin nanti pada kitab-kitab tauhid dan akidah. Karena di kitab tersebut akan dibahas secara melebar tentang kandungan la ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, ya muqaddimah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam, apa makna salawat dan yang semisalnya. Amma ba'd. Di sini Syekh hafizallah ta'ala mengatakan, fala yakhfa anna marhalata asy-syababi marhalatun muhimmatun jiddan. Fala yakhfa, tidak diragukan lagi atau tidak samar lagi,
Ya, khafiya yakhfa apa? Tidak samar. Fala yakhfa tidak samar, khafiya yakhfa samar. Fala yakhfa tidak samar. Tidak samar lagi anna marhalatasy syababi, bahwasanya masa muda itu, ya marhala itu terkadang diterjemahkan jenjang. Tapi di sini yang lebih cocok yaitu masa. Bahwasanya masa muda marhalatun muhimmatun jiddan, itu adalah masa yang penting sekali fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia. Kenapa? Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyati, karena bahwasanya masa muda adalah masa kuat dan masa penuh semangat, masa semangat, masa muda. Wa suhulatil harakati, dan mudah dalam bergerak. Wa quwwatil a'dha'i, dan kuatnya anggota badan. Wa salamatil hawasi, dan selamatnya panca indera, sehat panca indera. Jadi masa muda itu masa yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Dan nanti akan kita lalui banyaknya dari wasiat para salaf terhadap para pemuda, karena itu adalah masa yang sangat penting. Dan Nabi SAW pun memberikan perhatian lebih. Dan agama Islam itu sendiri pun memberikan perhatian khusus terhadap masa muda ini. Para sahabat memberikan perhatian, merangkul para pemuda, karena itu adalah masa yang penting, masa yang emas, masa yang dimana penuh dengan kekuatan, kesemangatan, mudah dalam bergerak, kuatnya anggota badan. Ketika kita di masa muda bisa menuntut ilmu agama, belajar, duduk berjam-jam, tapi nggak tahu nanti ketika kita sudah tua renta, masuk umur 40 tahun, 50 tahun, yang apabila sudah menikah, sudah memiliki anak, pikirannya sudah mulai bercampur, ketika menuntut ilmu nggak bisa fokus, sulit. Oleh karena itu agama Islam memberikan perhatian lebih. Bainama idza kabura al-insanu tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwahu. Bainama, sedangkan idza kabura al-insanu, apabila manusia telah tua, telah besar, beranjak dewasa, 50 tahun, 60 tahun, tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwahu, akan melemah panca inderanya dan kekuatannya. Waqad awla al-islamu hadhihi al-marhalata ihtimaman khassan. Waqad awla al-islamu, dan sungguh Islam telah memberikan hadhihi al-marhalata, masa ini, dengan ihtimaman khassan, perhatian yang khusus. Wa ri'ayatan 'azimatan, dan penjagaan yang besar. Agama Islam telah memberikan perhatian khusus, penjagaan yang agung terhadap masa muda ini. وجاءت النصوص مؤكدة على عظم شأن هذه المرحلة وأهميتها. وجاءت النصوص, dan telah datang dalil-dalil muakkidatan, yang menguatkan, ala azami sya'ni hadhil marhalati, atas besarnya masa muda ini, wa ahammiyatiha, dan pentingnya masa muda ini. Faqad hatha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mubadarati li'tinamiha wal hadari min idha'atiha. Dan sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi, hatha yahutsu, motivasi, anjuran, dorongan, 'ala al-mubadarati, untuk bersegera, li'tinamiha, dalam manfaatkan masa muda. Dan nanti akan disebutkan dua hadis oleh Syekh Abdul Razak Fidallah Ta'ala. Begitu juga asar, sikap para sahabat terhadap para pemuda. Wal hadar min idha'atiha, dan Nabi SAW pun memberikan peringatan dari menyia-nyiakan masa muda. Ya akhi, banyak sekali di zaman kita ini dari teman-teman kita, para pemuda dan pemudi di luar sana, yang sering kali menyia-nyiakan waktunya.
menghabiskan malam-malamnya dengan hal yang sia-sia, bermain game, dia nongkrong di pinggir jalan sambil bermain gitar, menghabiskan waktunya dengan sia-sia, dengan bermain senda gurau, bergibah, mengadu domba, mendengarkan musik, dan masih banyak lagi. Bahkan gak sedikit dari kaum pemuda yang dia menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat di sini, penulis hafizahullah ta'ala membuahkan sebuah hadis yang disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akhrajahu al-Hakim wa sahahahu al-Albani. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki dan beliau menasihatinya. Dan inilah seharusnya bagi seorang yang berilmu, ahli ilmu, untuk tetap terus saling berwasiat untuk menasihati. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk menasihati saudara dan saudari kita di luar sana, dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, terutama di zaman fitnah ini. Banyak dari mereka yang tergelincir. Kata Rasulullah SAW, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yaitu, yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena di masa muda kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Ingin naik gunung bisa kita. Ingin berjalan berpuluh-puluh kilometer pun bisa. Karena pada masa muda kuat anggota tubuh kita. Kita bisa duduk menuntut ilmu, menimba ilmu agama, berjam-jam pun kuat. Belajar di pondok pesantren bertahun-tahun pun bisa. Masih muda. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap masa muda. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Oleh karena itu jangan kita menunda-nunda dalam melakukan amalan ibadah, perbuatan baik. Akan masih 17 tahun saat. Nanti ajalah nuntut ilmu agamanya, datang ke kajiannya nantilah umur 30, 40. Dan kita pun nggak tahu umur. Tiba-tiba dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sempat melakukan kebaikan yang ia inginkan, yang ia tunda. Atau mungkin dia sampai pada apa yang ia inginkan di umur 40 tahun menuntut ilmu agama, namun ternyata tubuhnya tidak mampu lagi. Hafalannya yang dulu kuat kemudian melemah. Pemahaman yang dulunya cepat kemudian dia lambat. Karena masa muda berbeda dengan masa tua. Syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik. Yang kedua yaitu manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ketika kita ingin melakukan ibadah, lakukan sekarang. Sebelum nanti datang masa sakit kita. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ketika kita sedang memiliki uang, harta berlebih. Kemudian kita berniat untuk mensedekahkan harta kita, menginfakkan harta kita, lakukan segera. Sebelum nanti datang masa kita sedang susah, sulit, tidak memiliki uang. Wa faraghaka qabla syughlik.
dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Kemudian di sini kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badar hafizallahu taala, fa marhalatu syababi dakhilatun fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautik. Fa marhalatu syababi, maka masa muda itu sebenarnya masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum masa matimu. Nah, tentu dalam suatu kehidupan itu ada yang namanya masa muda, dan sudah termasuk tani khamsan qabla khamsin wa hayataka qabla mautik, sudah masuk dalamnya masa muda. Tapi apa? Lakinnahu alaihi salatu wassalam khassa hadhihi al-marhalata bidzikri. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan masa ini dalam penyebutan, menyebutkan masa ini. Kenapa? Li'azami ahamiyatiha, karena besar pentingnya, wa kabiri sya'niha, dan besar pula urusannya. Oleh karena itu apa? Nasihat Syekh di sini, fayan bagi at-tayaqqudu lidzalika, maka seharusnya at-tayaqqud, melek, bangun dalam hal itu. Bahwasanya Nabi SAW mengkhususkan, memberikan perhatian lebih terhadap masa muda. Wa adamut tahawuni biha, dan tidak mengabaikannya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. La tazulu qadamu ibni Adam, tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Rabbnya sampai dia ditanyakan tentang 5 perkara. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, ketika kita melewati hadis-hadis yang seperti ini, yang sifatnya mughayyabat, kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya. Ini bukan dongeng belaka. Kita akan melalui masa-masa ini. Hadirkan dalam hati kita, ketika kita mendengar hadis yang semisal ini, kita pasti akan melalui masa-masa seperti ini. Kita pasti akan melewatinya. Kita nanti pasti akan ada di hari kiamat yang kaki kita tidak akan bergeser di sisi Rabb kita sampai kita dipertanyakan 5 perkara. Apa 5 perkara ini? Persiapkan. Fokus. Apa 5 perkara ini? Kita akan ditanyakan. Dan bukan ditanya oleh guru, bukan ditanya oleh presiden, ditanya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang pertama, an umrihi fima afna, yaitu tentang umurnya pada apa yang ia habiskan. Padahal ketaatan, ibadah, apa pada kemaksiatan. Pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa atau pada hal-hal yang membuat Allah murka. Wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya pada apa ia lewatkan. Dan ini sama juga seperti hadis sebelumnya. Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan masa muda, padahal masa muda sudah termasuk dalam umur. Kemudian yang ketiga, wa malihi min aina iktasabahu, dan tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya. Yang keempat, wa fima anfaqahu, dan pada apa ia belanjakannya. Yang kelima, wa madza amila fima alim, dan apa yang ia lakukan pada apa yang ia telah ketahui. Mengamalkan, apakah dia sudah mengamalkan ilmu. Oleh karena itu persiapkan 5 perkara ini, kita akan ditanyakan nanti kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu isilah umur hidup kita, sisa-sisa dari kehidupan kita, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana banyak memenuhi umur hidup ana dengan kemaksiatan, dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, umurmu yang sebenarnya itu bukan sekarang.
Umurmu yang sebenarnya itu bukan di masa lalu. Akan tapi umurmu yang sebenarnya bukan ini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Siapa kamu sebenarnya itu bukan siapa kamu di masa lalu. Siapa kamu sebenarnya itu bukan siapa kamu sekarang. Akan tapi siapa kamu nanti pada hari kiamat, itu adalah siapa kamu ketika kamu nanti di ambang kematian. Ketika di akhir hayat kamu. Dan ini termasuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang taat, dia terus menjalani sisa umur hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang dipenuhi dengan kemaksiatan, dia jalankan sisa umur hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah isi umur hidup kita, terutama kita semua ini, masa muda kita, dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita, dunia dan akhirat kita. Lalu di sini kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizallahu taala, fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-mar'a yus'alu yawmal qiyamati an hayatihi bisu'alaini. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya manusia akan ditanyakan pada hari kiamat tentang kehidupannya dengan dua pertanyaan. Al-awwalu an hayatihi umuman min awwaliha ila akhiriha. Yang pertama itu tentang kehidupannya secara umum dari awalnya sampai akhirnya. Ya akhi, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya ibnu Adam, innama antal ayyam. Kullama dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Kami itu adalah kumpulan hari-hari. Apabila telah berlalu harimu, maka berlalu hilang pula sebagian dari dirimu. Dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pun juga mengatakan, mad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha illa karajulin nama naumatan ra'a fi manamihi fima yuhib thumma intabah. Kehidupan dunia semuanya dari awalnya sampai akhirnya itu hanyalah seperti seorang lelaki yang tidur terlelap. Kemudian dia melihat di dalam mimpinya pada apa yang ia sukai, bermimpi indah, lalu kemudian dia tersadar bangun dari mimpinya. Seperti itu kehidupan. Ya, kalau kita lihat nggak sadar, kita yang sudah umur 22 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, mungkin dia mengira, berpikir, padahal belum lama saya duduk di bangku SMA. Belum lama saya duduk di bangku SMP, di bangku SD. Belum lama dulu saya masih bermain dengan orang tua saya, ibu bapak saya yang masih hidup. Seperti itulah kehidupan. Seperti orang yang tidur bermimpi, melihat apa yang ia suka, kemudian dia bangun, tersadar. Ketika kita menjalani hidup kita, kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan ada sebagian, bahkan banyak yang tidak mendapatkan apa yang inginkan, padahal dia sudah berupaya, berusaha keras, dunia apalagi. Dia habisi hidupnya, waktunya dengan dunia, tapi dia tidak mendapatkannya. Dan tiba-tiba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-tsani, ya tadi yang pertama yaitu tentang kehidupannya secara umum dari awalnya sampai akhirnya. الثاني عن مرحلة الشباب خصوصا مع أنه إذا سئل عن حياته فإن مرحلة الشباب داخلة فيها لكنه يسأل يوم القيامة عنها سؤالا خاصا. Yang kedua yaitu tentang masa mudanya secara khusus. Seperti hadis yang pertama. مع أنه إذا سئل عن حياته, padahal apabila dia telah ditanyakan tentang hidupnya, فإن مرحلة الشباب داخلة فيها, maka sesungguhnya masa muda itu sudah termasuk dalam kehidupannya. Lakinnahu yus'alu yaumal qiyamati anha su'alan khassan, akan tapi dia akan ditanyakan pada hari kiamat tentang masa muda dengan pertanyaan yang khusus. Oleh karena itu apa? Walihadza yanbaghi 'ala asy-syabbi an yantabiha li ahammiyati hadhihi al-marhalati.
Dan oleh karena ini kata Syekh Hafizallah Ta'ala, oleh karena Al-Quran dan ahadits agama Islam memberikan perhatian lebih terhadap masa muda. Yang bagi ala syab, seharusnya atas pemuda ayan tabiha untuk memperhatikan li ahammiyati hadhil marhalati, pentingnya masa ini. Wa yatadhakkara daiman anna rabbahu azza wa jalla sayas'aluhu yaumal qiyamati madza amila fiha. Dan ingatlah selalu bahwasanya Rabbnya akan bertanya kepadanya pada hari kiamat apa yang telah ia lakukan pada masa muda. Dan itu idhafatan ila su'ali an amalihi fi umrihi kullihi al-mutadammin li marhalati syababi. Di samping tambahan kepada pertanyaan tentang amalannya pada umurnya semuanya yang sudah mengandung masa muda. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, jadi Allah akan menanyakan kita tentang umur kita, apa yang telah kita habiskan, untuk apa kita habiskan, dan itu sudah mencakup masa muda. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan juga tentang masa muda kita. Pertanyaan yang khusus. Kenapa? Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyati wa yusril harakati wa quwwatil a'dha'i wa iktimalil hawasi. Karena bahwasanya masa muda adalah masa yang kuat, semangat, mudah dalam bergerak, kuat anggota badan, dan sempurna panca indera. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب كما في الحديث السابق على اغتنام هذه المرحلة اغتناما عظيما. Dan oleh karena ini Nabi SAW memotivasi pemuda sebagaimana pada hadis yang telah lalu untuk memanfaatkan masa ini dengan sebenar-benarnya pemanfaatan yang agung. Dan juga wa ausa alaihi salatu wassalamu aidan ahlal ilmi wal mu'tanina bit tarbiyati wad da'wati wat ta'limi bisyababi. Dan Nabi SAW mewasiatkan juga ahli ilmu dan orang yang berkecimpung fokus memberikan perhatian, mu'tanin, memberikan perhatian terhadap pendidikan dan dakwah, mengajar kepada para pemuda. Nabi SAW mewasiatkan ahli ilmu, orang yang berkecimpung terhadap pendidikan, dakwah, ta'lim, memberikan perhatian kepada para pemuda. Kenapa? Li'anna syabba yahtaju ila inayatin wa mulaqafatin. Karena bahwasanya pemuda itu membutuhkan perhatian, kelembutan, wa rifqin wa tawaddudin, kasih sayang dan rasa cinta. Wa tahbibin lahu fil khairi wa ahlihi, dan menumbuhkan rasa cinta di dalam hatinya pada kebaikan dan pelaku kebaikan, hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabul muharramati, sampai agar tidak disambar, tidak diculik, diseru atau diambil ya oleh ahlul batil dan orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan. Kita rangkul mereka, kita memberikan perhatian lebih kepada mereka sebelum nanti mereka itu disambar oleh ahlul batil dan orang-orang yang melakukan hal yang diharamkan. Oleh karena itu kita lihat gimana sikap para sahabat terhadap para pemuda. Salah satunya yang di sini dibawakan yaitu sikapnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Walihada harasa as-sahabatu radhiyallahu taala anhum ala tahqiqi hadhil ma'ani al-jalilati. Dan oleh karena ini para sahabat bersemangat untuk mewujudkan makna-makna yang mulia ini. Kama jaa an Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana telah datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana idza ra'a asy-syababa, bahwasanya dahulu apabila Abu Sa'id Al-Khudri melihat pemuda, ia mengatakan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri melihat pemuda, beliau mengatakan marhaban, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlisi. Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk memberikan kelapangan untuk kalian dalam majlis, merangkul mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam majlis menimba ilmu agama. Wa an nufhimakumul haditha, dan memahamkan kalian suatu hadis. Fa innakum khulufuna wa ahlul hadithi ba'dana, karena sungguhnya kalian adalah penerus kita dan ahli hadis setelah kita. Wa kana yuqbilu
ala syabbi fayaqulu lah, dan dulu Abu Sa'id Al-Khudri tatkala bertemu oleh pemuda berkata kepada pemuda tersebut, ya ibna akhi, idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastayqina fa innaka in tansarif 'ala al-yaqin ahabbu ilayya min an tansarif 'ala asy-syakki. Ya ibna akhi, wahai keponakanku, ya ibna akhi yaitu keponakanku, ya anaknya saudaraku, keponakan, ma'ruf insyaallah. Idza syakakta fi syai'in, apabila engkau ragu pada sesuatu, fasalni hatta tastayqina, tanyalah kepadaku sampai engkau yakin, sampai engkau paham. Kalau engkau ragu, tanya kepadaku, kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada pemuda. Fa innaka in tansarif 'ala al-yaqin ahabbu ilayya, karena sungguhnya apabila engkau beranjak dengan keyakinan, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an tansarif 'ala syakki, daripada engkau beranjak dengan keraguan. Lihat bagaimana sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu memberikan perhatian lebih kepada pemuda. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu idza ra'a asy-syababa yatlubuna al-'ilma qala, dan dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu apabila beliau melihat para pemuda menuntut ilmu agama, beliau mengatakan, marhaban bi yanabi'il hikmati wa masabihil dhulami khulqani thiyabi jududil qulubi hulusil buyuti raihani kulli qabilatin. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud apabila melihat pemuda menuntut ilmu? Marhaban, selamat datang bi yanabi'il hikmah, dengan sumber-sumber hikmah, wa masabihil dhulam, dan penerang-penerang kegelapan, khulqani thiyabi, yang usang pakaiannya, jududil qulubi, yang baru hati-hatinya, hulusil buyuti, penghuni-penghuni rumah, raihani kulli qabilatin, menjadi minyak wangi yang harum di setiap kabilah. Kemudian di sini kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, wa wasaya salafi rahimahumullah taala lisyababi wa inayatuhum bihadhihi almarhalati kathiratun jiddan, dan wasiat para salaf, wasiat-wasiat para salaf kepada para pemuda dan perhatian mereka terhadap masa muda ini itu banyak sekali. Wa fi hadhihi risalati min wasaya salafi lisyababi intaqaitu jumlatan minha, dan pada risalah ini, buku yang sedang kita kaji ini, yaitu min wasaya salafi lisyabab, beliau mengatakan intaqaitu jumlatan minha, aku telah memilih beberapa darinya. Jadi memang ini sudah dipilih oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala beberapa dari wasiat salaf. Ma'a ta'liqin yasirin ala kulli wasiyatin, yaitu diiringi dengan catatan kaki yang ringkas di setiap wasiat. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada wasiat yang pertama, dan pada buku ini itu akan disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala ada 15 wasiat. Mungkin ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita kaji pada pagi hari ini pada pertemuan perdana pertama, itu tanggal 30 Juni. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.